Hai guys, balik lagi dan nggak terasa udah 29 hari dari video ini di tag. Kita sudah di tahun 2024. Dan hari ini kita bakal nge-review dripper yang istilah kata cocok banget karena bulan Februari nanti kita akan masuk ke tahun baru Imlek. Yaps, dan ini setelah tahun lalu dia heboh misalkan dengan ini. Ini CT62 selalu kayak tiap tahun akan mengeluarkan dripper edisi khusus ya. Kalau yang tahun lalu ini dia tahun kelinci, jadi dia mengeluarkan CT62 Rabbit Edition. Nah di tahun ini bisa kita lihat sendiri perbedaan kotaknya. Dia launching lagi satu set dripper dan ini kalau kalian zoom dia ini bakal ada motif naga-naga yang melilit-lilit. Yaps, dia keluarin CT62 versi terbaru atau bisa dibilang kode yang terbarunya itu DS. Kalau dulu CT, ini sekarang DS atau DS62 yaitu dari Dragon Scale, dan kemudian nggak berapa lama lagi dia launching lagi, 2 minggu kemudian dia launching yang ini juga ada satu setnya juga, cuma saya nggak beli jadi saya cuma dikasih sama Kosusanto atasnya doang. Ini DW atau Dragon Wing. Inspirasinya apa? Karena yaitu untuk mengingat yaitu tahun baru Imlek gitu. Jadi momennya spesial banget nih karena kita bakal nge-review dripper untuk tahun baru Imlek. Yang pasti dripper ini mahal, yaitu kalian mungkin kalau satu set ini mungkin akan dibanderol seharga mungkin 2,5 sampai 2,9 juta. Satu set, tapi dapat standnya, dapat drippernya, sama dapat gelas khusus yang didesain sendiri sama Jack Hu. Kalau kalian tahu sendiri Jack Hu ini istilah kata senior kopi di Taiwan dan juri world juga, dan sudah bolak-balik jadi koordinator juga. Kita sempat ketemu juga di tahun lalu waktu ngejuri bareng. Yang pasti didesain sama Dragon Design dan kita lihat ya sebagus apa sambil kita unboxing pelan-pelan. Yap, kalau kalian lihat sendiri ya, nih kalau di dalam kotaknya sendiri ini presisi banget. Ini ada drippernya, jadi kalau kita keluarinnya dulu. Jadi beda, kenapa lebih besar dari CT? Nah ini kalau kita keluarin, kita bisa keluarin gelasnya dulu. Nah di packing satu-satu. Dan sekarang desainnya ini ada gelasnya. Terus ini drippernya, jadi motifnya sekarang kayak Dragon Scale. Dan ini standnya. Kita unboxing satu-satu. Dan biasanya sih ada itu juga, dia ada kayak kayak buku panduan, cuman kayaknya ketinggalan. Nggak apa-apa. Nah ini kita buka dulu yang pasti dari drippernya. Bedanya apa sih sama CT62? Yang pasti dari motif desainnya dia akan berbeda. Dan yang kedua adalah materialnya. Seingat saya CT62 ini masih keramik biasa, dan yang tahun ini dia upgrade, yaitu materialnya adalah bone china. Kalau kalian tahu bone china sendiri itu berarti dia memakai tulang binatang. Dan biasanya kalau high quality porcelain dia akan menggunakan itu. Kenaikan harganya mungkin sekitar 400.000 dibandingkan CT62. Kemudian kita buka lagi standnya. Oke, bisa kita lihat, dan dia ada 2 warna. Nah, bisa kita lihat ya, ini yang bikin dia standnya ini menarik banget, yaitu dia ada motif Dragon 3. Kalau tahun lalu ini memang kelinci, jadi drippernya sendiri akan stand di sini dia. Nah, dia akan stand di sini. Dan yang terakhir adalah gelasnya. Dan dia kalau nggak salah datangnya dengan 3 macam warna. Kalau nggak salah ada warna hijau, jet green. Kebetulan saya juga beli yang kelinci waktu itu warna hijau, dan ada perbedaan warna juga. Yang ini lebih jet green. Nah, jadi dia akan ini. Nah, bisa lihat sendiri ya, setnya cantik banget. Jadi kalau kalian mau ngebrew, langsung ngebrew kayak begini. Desainnya sendiri sama Jack Hu dan diproduksi sama Dragonfly Edition. Abis ini kita bakal ngebrew kopi-kopinya. Kira-kira ada perbedaan nggak sama yang lain? Jangan kemana-mana. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke yang Dragon Wing DW. Nah, kalau kalian lihat sendiri dia ada perbedaannya. Tuh, motif luarnya juga berbeda dan bentuknya berbeda. Jadi kalau yang DW ini bentuknya namanya heksagonal kalau nggak salah. Nggak tahu ini ya. Pokoknya segi 6 gitu deh. Segi 6, dan ini bentuknya bulat. Dan keduanya materialnya bone china. Dan bisa dipasang di sini juga, hampir sama. Yaps. Yang pasti sih kayaknya kalau dari shape dia akan memproduksi rasa yang berbeda. Tapi kalau ini kita bakal trial. Beratnya
Beratnya 608 gram. Jadi kalau satu set ini beratnya 608 gram. Kalau DW 612, hampir sama beratnya guys. Dan kita bakal ngebrew kopi. Kurang lebih ada perbedaan nggak? Bisa. Yeah. Jadi kita hari ini ngebrew Immaculada. Jadi kita ngebrew Immaculada dan berhubung seasonalnya adalah seasonalnya Chinese New Year, jadi kita pakai grinder Timor S3 yang bakal kita review juga. Ini seri flagship terbaru dari Timor juga. Dan kita giling. Penggilingan perdana. Oke, jadi yang saya sadarin pada saat kita bahasain si DS ini atau Dragon Scale ini, dia ini lebih kayak presisi atau membasahi semua. Sementara pada CT62 kalau kita bahasain pakai paper 01, dia ini kayak ada air pocket gapnya gitu. Jadi kalau itu banyak peserta yang ngakalin dia pakai papernya istilah katanya yang 02. Sebenarnya kalau di DUS sendiri ini sepertinya kalau saya sih punya feeling dia bakal bagus banget kalau kita pakai paper yang 01. Kurang lebih gitu. Jadi kita mulai untuk melihat seberapa cepat. Kalau dari segi flow rate-nya sendiri, dia kecenderungannya hampir sama sih kayaknya. Cuma nanti kita bakal bener-bener bandingin deh di feed selanjutnya. Oke, saat puringan kedua kita ngerasa ada sedikit perlambatan flow rate dibandingkan yang pertama. Dan yang ketiga juga tambah slow lagi. Mungkin karena dia rapat banget ya sama paper filternya. Jadi sepertinya lebih flow rate-nya saya lebih ngerasa dia lebih kayak kono. Jadi kita goyang-goyang dikit biar dia ini. Ya, 2 menit. Ternyata tidak selambat yang saya kira, tapi lumayan. Ini kita cutting. Nah, di sini PR-nya kalau cutting DS ya, jadi ada 2 kali kerjaan. Harus ini stand-nya, ininya juga. Dan gelasnya yang didesain sendiri sama Jeko, kayaknya nggak ada perbedaan sama gelas yang lama. Cuman ini buat aromatik banget ya, kalau kita bisa lihat sendiri. Gelasnya ini fungsinya adalah kan ini ada mengerucut seperti tulipanya kita. Dan di bawahnya sendiri ini kalau kalian lihat tuh ada kerucut juga. Ini fungsinya tuh buat aeration. Jadi kalau kalian kayak begini dia cenderungnya akan aeration gitu. Muter di bawah ada ngadukan gitu. Dari segi aroma ini saya ngerasa dia kayak ada aroma kayak buah-buahan yang matang. Terus dia bisa aroma sugar browningnya juga kenceng. Yang pasti sih kalau saya ngerasa sekilas kayaknya aromanya ini lebih intens dibandingkan yang CT62. Dan tanpa banyak basa-basi lagi kita bakal tes rasa kopinya. Yang kopinya adalah Terroir Immaculada Pink Bourbon. Oh. Oke, ini yang menarik dari sebuah DS ini ya. Yang kita sadarin itu dia lebih highlightnya kayak tren manual brew yang tahun 2023 2024 sering diulik, yaitu di sweetness sama di body. Nah, sepertinya si DS ini mempunyai karakteristik bodinya tuh bulat, round, sweet depan belakang. Terus dia ada manis yang kayak buah-buahan matang gitu ya. Dan yang pasti bodinya ini kecenderungannya seperti kayak smooth body, silky. Ini yang saya sadarin pada saat saya first sip si DS Dragon Scale. Kalau yang ini yang DW. Kurang lebih gitu. Sipan kedua suhunya sudah mulai turun. Nah, ini menarik lagi.
Jadi ekstraksinya sih enak banget. Jadi kalau saya bilang, tapi nanti kita bakal coba bandingin lagi ya sama CT62 gimana. Ini ekstraksinya ini sepertinya lebih balance, terus kayak kalau kita lihat semua variabelnya kayak misalkan flavor, aftertaste, acidity, mouthfeel, sama sweetness tuh kayak ngumpul di tengah. Tapi bukan sesuatu yang ngumpul di tengah banget sampai akhirnya kita kayak susah untuk define layering-nya. Dia juga menghasilkan layering yang bagus banget, dan kalau kita lihat sendiri dengan sedikit goyangan, dia bednya juga bisa flat. Dan yang pasti sih kalau 01 pepper sama 01 pepper, saya jauh lebih memilih si DS scale ini. Habis gini kita bakal masuk kurang lebih kira-kira deal breakernya apa sih dari dripper ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang istilah kata kurang lebih kelebihannya apa sih. Dan kelebihan dripper ini adalah ekstraksinya yang wow. Materialnya juga materialnya premium, dan ini Dragon Year, jadi kalian kalau itu kalian bisa beli yang satu set yang ada ini artistik banget. Terus ini standnya sendiri juga ada, istilah kata sekarang ini kayak ada karetnya ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau yang dulu tuh nggak ada karetnya dia, jadi dia bisa nempel sempurna drippernya. Cuman sebenarnya esensinya sendiri kalau kita ngobrol sama si Jack Hu beberapa waktu lalu, Dragon Scale ini sendiri sebenarnya buat stand drippernya juga. Nah, jadi kalau ini kalian bisa masang seperti ini, dia nggak bakal miring, nggak bakal apa, karena didesainnya seperti itu. Jadi ada guratan-guratan di luar. Tapi dasar kita homebrewers emang nggak pernah puas sih. Jadi sekarang ini ada standnya juga yang kayak gini, model bambu. Ada yang standnya model begini juga. Atau kalian mau yang satu set sama gelasnya juga. Terus warnanya juga cakep banget. Nah, kurang lebih kira-kira kejelekannya apa sih? Yang pasti harganya mahal. Jadi kalau kalian cari satu set ini di harga mungkin 2,9, mungkin dripper ini bukan buat kalian yang istilah kata keterbatasan budget. Karena drippernya sendiri kalau misalkan kalian beli drippernya only itu harganya mungkin sekitar 1 jutaan atau 950.000. Kalian udah dapat dripper. Kalau kalian mau satu set kayak begini, dia harus ini. Yang kedua adalah standnya yang naga ini sendiri. Kalau kalian mau dibuat untuk decanter yang lain, ini nggak semuanya cocok. Nah, tuh, ini kayak masih ada nggak cocok juga. Jadi memang buat beberapa stand dia tidak akan cocok. Terus seperti ini kan masih miring tuh, miring. Dan kalau kalian mau ngecut dripper ini, kalau kalian pakai stand ini, sebenarnya ini secara artistik bagus. Cuman kalau menurut saya in terms of workflow, kalau kalian pakai di kompetisi, ini tidak akan efisien karena kalian harus cut drippernya, terus kalian harus cut ininya. Kalau kalian cut di sini, nah kayak begini, dia ini beresiko kayak tumpah karena kita nggak rekomendasi banget, atau jatuh, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Bisa juga sih cut kayak gini dikasih ini tetesan-tetesan. Tapi overall ekstraksinya sih sangat-sangat oke sekali sih buat ukuran ini. Nggak tahu dari grindernya atau dari drippernya, cuma kalau saya bilang kayak smooth body dari drippernya. Kurang lebih gitu aja. Habis gini kita akan, ini karena ada request juga, kok perbandingannya DS, DW sama CT62 apa? Habis gini kita bakal ulas lagi di feed berikutnya. Jangan kemana-mana. Like, subscribe, we do things different, we review things different. Sampai jumpa.